saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti apa? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Hasil lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa judi online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X itu, sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Anda meyakini betul, yakin dengan sepenuh bahwa apa yang Anda tweetkan ini adalah ijazah Pak Jokowi? Kalau orang normal Mas Iman, ya. Kalau sudah kampus itu ya berarti itu. Oke. Kenapa Mas Sandi menyampaikan ini di media sosial? Oke. Saya menulis itu sebenarnya ada dasarnya itu, ada utas panjang. Ya. Sekitar 8 paragraf lah kalau kita tulis tweet-tweet itu, sekitar 8 paragraf menceritakan tentang bagaimana sebenarnya ijazah ini didapatkan. Jadi substansi saya sebenarnya bukan ijazah. Karena serangan terhadap Pak Jokowi ini kan pindah-pindah. Tidak pernah SMP, tidak pernah SMA. Anda pembela Pak Jokowi kurang lebih gitu ya? Oh ya tentu. Tidak pernah SMA, tidak pernah bahkan Pak Ibu Dr. Tipa pernah mengatakan di tweetnya tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Pernah men-tweet begitu. Setelah tidak pernah kuliah, tidak pernah KKN. Tapi kan semua serangan itu kan dipatahkan satu persatu. Ya kan? Ujung-ujungnya ketika kita bisa membantah,
maka mereka hanya mengatakan bahwa itu hoax dan tidak ada persoalan sama sekali. Karena kita juga malas berurusan dengan hukum. Misal seperti kemarin ijazah ini, kan saya dituduh mencuri itu dari lemarinya Pak Jokowi. Karena ada yang mengatakan bahwa, ya kan itu tuduhannya. Karena ada yang mengatakan bahwa ijazah ini tidak ada di UGM. Lalu dikatakan hilang kan, hoax lagi tuh, capek lagi kita jelaskan begini-begini. Lalu kemudian banyak sekali rentetan hoax-hoax itu yang seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Intinya Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan ini dari UGM, walaupun dari bukan UGM. dari sumber asli, bukan dari sumber langsung UGM. Bukan dari sumber langsung UGM, bukan dari Pak Jokowi juga. Tetapi kenapa saya meyakini itu asli? Karena pernah diposting oleh UGM. Pernah diposting oleh UGM. Pernah ditampilkan gitu. Akun resmi UGM. Bukan ditampilkan oleh UGM pada satu acara. Oh, acara offline itu ya? Ya. Beda loh Mas, artinya diposting oleh UGM, itu diposting masuk ke Jagat Maya. Kalau saya itu hanya salah kalimat saja soal diposting dan ditampilkan. Ini udah diklarifikasi Dan ini ini juga Mas begini, karena saya yang berurusan dengan begitu banyak pelaporan, paling tidak saya sebagai pihak terkait, di situ saya bukan hanya harus satu laporan, ada berapa laporan masuk ke Anda? Ya kan 4. 4 LP? Ada Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, Bareskrim, Mabes. Kan di semua saya terkait di situ untuk menjelaskan. Karena maksud saya begini, sebenarnya yang dipersoalkan di ijazah ini apa? Kalau kita sekarang misalkan saya harus memberikan penjelasan kepada aparat penegak hukum, apa yang dipersoalkan di sini? Kalau yang di kubu sebelah sana mengatakan bertahun-tahun mengatakan palsu, ya kan? Itu nggak ada masalah. Sementara saya baru sehari men-tweet ini harus saya pertanggungjawabkan. Kan begitu. Kalau di sana ada menulis ribuan kalimat apa segala macam mengatakan palsu masih bisa aman. Saya hanya menulis 1 kali saja pada 1 April mengatakan asli, lalu saya jadi masalah. Karena maksud saya begini. Sebenarnya yang dipersoalkan di ijazah ini apa? Kalau kita sekarang misalkan saya harus memberikan penjelasan kepada aparat penegak hukum. Apa yang dipersoalkan di sini? Kalau yang di kubu sebelah sana mengatakan bertahun-tahun mengatakan palsu, ya kan? Itu nggak ada masalah. Sementara saya baru sehari men-tweet ini harus saya pertanggungjawabkan. Kan begitu. Kalau di sana ada menulis ribuan kalimat apa segala macam mengatakan palsu masih bisa aman. Saya hanya menulis 1 kali saja pada 1 April mengatakan asli, lalu saya jadi masalah. Ini ijazah Pak Jokowi asli dan Anda meyakini bahwa ini adalah ijazah yang asli, bukan ijazah palsu. Ijazah asli. Terlepas dari begini loh. Kita harus bedakan mana foto asli, mana ijazah asli kan. Kalau ijazah asli ya pasti di Pak Jokowi. Tapi kalau di foto asli ya itu saya yakini.